Pada saat mereka menangis kesakitan, mereka disuruh makan bagian tubuh mereka. Ini luar biasa, benar-benar bikin merinding. Kita akan kupas tuntas di Jejak Mata Pena. Jangan skip videonya, jangan lupa like, subscribe-nya. Hai guys, saya dengan Fitri. Welcome back to my channel Jejak Mata Pena. Mungkin bagi kalian para pecinta film horor, kalian udah gak asing lagi dengan film ini, yaitu Orphan. Film ini dirilis tahun 2009 dan disutradari oleh John Klestra, dibintangi oleh Vera Farmiga. Film ini sangat masih legendaris banget sampai sekarang. Dan mungkin bagi kalian yang belum nonton nih, film ini menceritakan tentang seorang anak kecil yang berusia 9 tahun yang diadopsi sama keluarga Komen. Anak ini adalah Esther. Sebenarnya keluarga ini sudah punya anak juga, yaitu cowok dan cewek. Tapi karena mereka, keluarga korban ini sempat kehilangan anak ketiganya, akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi satu anak. Memasuki keluarganya, bertemulah mereka sama sosok Esther ini, seseorang anak yang baik, cantik dan pintar dan super berbakat. Beda sama dengan anak-anak lainnya. Panti asuhan juga bilang bahwa Esther ini memiliki trauma karena Esther ini kehilangan keluarganya yang di sebuah kecelakaan. Tapi sepertinya kita semua ketahui, ternyata anak cantik yang manis ini bernama Esther yang umurnya 9 tahun memiliki rahasia membuat bulu merinding banget. Basically, sepanjang perjalanan film ini kalian bakal terus bertanya, siapa sih sebenarnya Esther ini? So, simak terus ya, jangan di skip videonya, tapi jangan lupa like, subscribe. Sebenarnya tuh apa yang disembunyikan oleh anak berusia 9 tahun ini yang bisa melakukan hal-hal orang dewasa yang kita nggak masuk nalar? Terlalu takut untuk melakukan film yang sangat bikin kalian bisa mikir, berteori, berdiskusi. Ini film harus banget ditonton untuk kalian ya guys, karena setelah film ini dirilis, jutaan orang sampai hari ini tuh menjadi salah satu film yang super legendaris. Nah, banyak yang orang percaya bahwa film Orphan ini mengerikan, ini terinspirasi dari salah satu kisah nyatanya Barbora Skorova. Kita akan membahas nama kasus yang mengerikan yang mungkin akan membuat kalian merinding, diyakini sebagai kisah asli yang menginspirasi film. Bermula di tahun 2005 di Republik Ceko. Waktu itu ada salah satu keluarga Vera yang terdiri dari ibu dan 2 orang anaknya. Nah, si ibu ini tinggal sama suaminya karena dia merasa bahwa perilaku istrinya tuh aneh. Padahal sih menurut tetangga Ibu Clara ini tuh merupakan ibu yang baik, perhatian dan sayang banget sama anak-anaknya. Gak lama setelah ditinggal suaminya, ibu ini memutuskan untuk mengundang adiknya, yaitu Katarina. Dan Katarina juga akhirnya mau menerima ajakan sang ibu. Suatu hari Clara lagi ada di kampus itu ketemu sama satu anak kecil berusia 13 tahun. Namanya Anika. Anika ini ceritanya bahwa dia itu adalah seorang anak yatim piatu dan juga korban penganiayaan. Selain itu, Anika juga cerita nih guys, nggak tahu mau tinggal di mana, sama siapa, karena dia itu nggak punya keluarga dan pokoknya hidup itu merana banget lah ya. Kalau kita mendengarkan secara ceritanya, ibu itu merasa iba dan mengajak Anika ini pulang ke rumahnya dan merawat sebagai anaknya sendiri nih guys. Ada sedikit perbedaan kalau di film Orphan itu mengadopsi Esther dari panti asuhan. But anyway, balik lagi ke Clara dan Anika. Sampai rumah, Anika itu bercerita kalau dia punya 2 penyakit serius, yaitu gagal ginjal dan leukemia. Maka dia harus bolak-balik ke rumah sakit.
Anehnya nih, setiap Andika itu harus kontrol rumah sakit, dia maunya ditemenin sama adiknya Clara, Katarina, dan dia selalu melarang Clara untuk ikut. Satu hari sepulangnya Katarina sama Andika dari rumah sakit, karena itu mendapatkan pesan dari dokternya jika salah satu metode untuk menyembuhkan Andika itu harus dengan menggosok tubuhnya, terutama di bagian pangkal paha. Si dokter juga menyarankan Clara untuk melakukan terapi khusus untuk menyembuhkan penyakit dan traumanya Andika. Terapi disebut dengan terapi hukuman fisik yang anehnya, yaitu dimana Clara ini harus menyiksa kedua anak laki-lakinya, Audrey dan Yakub. Ditambah lagi, Andika itu juga meyakinkan Clara bahwa seorang itu bisa masuk surga dengan melakukan perbuatan baik. Tapi di samping itu mereka juga diberi kebebasan lakukan kejahatan berlandaskan keyakinan itu. Clara dan Andika sama Katrina menyiksa Audrey dan Yakub benar-benar udah nggak manusiawi guys. Kedua anak laki itu dikurung dan dikerangkeng di bawah tanah selama satu tahun, dan setiap hari tempat itu mereka dibiarkan tanpa busana, nggak dikasih alas tidur, kelaparan, disiksa, dipukuli, dijelecehkan, bahkan nggak jarang mereka tuh disundut, disetrum, dicakar, dicambuk, dan pernah hampir ditenggelamkan. Sekali saat mereka dikurung, mereka bakal diborgol di meja, berdiri berjam-jam walaupun mereka harus buang air. Itu sih bener-bener gila banget ya, jahat banget. Oh god. Suatu hari Clara dan Katarina dan Andika memutuskan untuk membuat Audrey dan Yakub ini jadi berisik gemuk dan diberi makanan yang banyak banget, disiksa kalau nggak makan. Jadi bener-bener dicelin makanan sampai berat badan mereka tuh jadi naik banget dan gembul. Clara secara sadar nih, sang ibu melakukan tindakan kanibalisme di beberapa bagian tubuh. Gila, ini tuh bener-bener gila, kayak merinding. Jadi mereka juga pada saat menangis kesakitan disuruh makan bagian tubuhnya juga. Oh my god, ini gila banget, bener-bener gila. Basically di film Yasser juga digambarkan sebagai psikopat yang melakukan hal-hal kejam, apalagi untuk seorang anak kecil, karena hampir di setiap hal buruk yang terjadi sama orang-orang di sekitarnya pasti selalu ada Esther. Setelah 1 tahun Clara, Katrina, dan Andika menyiksa Audrey dan Yakub, aksi kejahatan mereka ini akhirnya terbongkar karena ada tetangga yang itu punya baby monitor yang ternyata nyangkut di sinyalnya. Kamera yang terdapat di rumahnya Clara ini ngebayangin gimana kagetnya si tetangga ketika baby monitor menunjukkan bahwa tetangganya itu menyimpan anaknya di bawah tanah tanpa busana dan disiksa mati-matian. Tanpa pikir panjang, si tetangga Edward itu langsung saja melaporkan kejadian itu ke polisi dan menyelamatkan Audrey dan Yakub. Dan pada saat itu kondisinya juga sangat-sangat udah memprihatinkan. Nah, liciknya nih guys, seremnya Andika yang waktu itu ada perasaan-perasaan nih bahwa mereka akan ketahuan bahwa polisi akan datang, langsung ke bawah tanah dan pura-pura jadi anak kecil yang tak berdaya duduk di sudut ruangan sambil memeluk bonekanya, sementara Clara dan Katrina itu langsung dibawa polisi dan divonis hukuman 9-10 tahun penjara. Polisi membawa Audrey dan Yakub sama Andika ini ke panti asuhan biar mereka dirawat, tapi ternyata malam harinya Andika itu kabur melarikan diri entah kemana, dilakukan pencarian dan investigasi. Dan teruslah fakta bahwa ternyata si Andika, anak 13 tahun yang tadi ceritanya sangat melas, ini sebenarnya adalah sosok seorang wanita dewasa 33 tahun yang bernama Barbara Skarova. Ketika Clara bilangin fakta itu, dia tuh baru sadar bahwa selama ini dia dimanipulasi oleh sosok Andika itu. Dan hasil persidangan, akhirnya pengadilan hanya memvonis Barbara Skarova ini hukuman penjara selama 5 tahun. Clara dan Katarina ini sudah dibebaskan dari hukuman penjara mereka. Serem banget gak sih guys? Berarti kayak otak manusia itu yang lemah itu dimanipulasi. Coba komen di bawah, ini adalah kasusnya Barbara Skarova ini, dan dipercaya banyak orang sebagian cerita ini menginspirasikan film Orphan.
Apakah kalian percaya bahwa Barbara ini adalah sosok aslinya Esther ini? Jujur Esther ini sangat-sangat mengerikan ya guys. Tapi ternyata cerita di baliknya bahkan lebih mengerikan lagi. Gimana menurut kalian tentang kasus ini? Komen di bawah ya.